Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih terus berlanjut. Bahkan per 28 Februari 2025, rupiah mengalami pelemahan paling dalam di sepanjang tahun 2025, yaitu Rp16.575 per dolar Amerika Serikat. Depresiasi atau pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga akhir bulan kedua tahun 2025 masih berlanjut. Bahkan berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia, mata uang Garuda tercatat menyentuh 16.575 per dolar Amerika Serikat pada 28 Februari 2025. Level ini menjadikan rupiah melemah paling dalam sepanjang tahun 2025. Kalangan ekonom menyebutkan hasil pertemuan perdana para pejabat Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve di awal tahun 2025 yang semakin meneguhkan arah kebijakan Bank Sentral Negeri Paman Sam tersebut terhadap penurunan suku bunga acuan yang melambat dinilai menjadi salah satu faktor penekan rupiah. The Fed masih menahan Fed Fund Rate di level 4,25 hingga 4,5% sambil mencermati perkembangan ekonomi domestik. Apalagi Gubernur The Fed Jerome Powell juga telah memberikan sinyal hawkish yang membuat banyak pelaku ekonomi dunia memprediksikan kebijakan higher for longer masih akan bertahan untuk beberapa waktu ke depan. Sementara itu, Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa terus mengalami peningkatan dan kembali memecahkan rekor baru tertinggi sepanjang masa pada Januari 2025 menjadi 156,1 miliar dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, cadangan devisa pada Desember 2024 juga sempat mencetak rekor yaitu 155,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Sutrisno. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia GPEI. Halo Pak Beni, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga Pak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Halo Pak Rian, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, halo Pak Beni. Halo Mas Rianto. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah. Dari kacamata LPPI sendiri, Pak Rian, Anda melihat bagaimana rupiah saat ini? Apakah memang sudah mencerminkan kondisi fundamentalnya atau bagaimana? Kalau basic teorinya kan mengatakan nilai tukar suatu mata uang itu mencerminkan fundamental ekonomi negara tersebut. Oke. Nah, kalau kita lihat, kita cermati perkembangan terkini ya, paling nggak 2 bulan terakhir ini, memang posisi rupiah kita betul-betul kalau boleh saya bilang gitu, saya harus mengatakan under value ya. Karena saya merefer kepada asumsi APBN 2025, di mana 1 US dollar itu ekuivalen atau setara dengan 16.000. Saya kira itu nilai tanda petik ya, itu nilai wajar ya yang diekspektasikan oleh pembuat kebijakan. Nah, bahwa sekarang posisi rupiah tadi disampaikan ada di 16.000 sekian, di atas 16.500, Ya. berarti kan itu jauh di bawah ekspektasi sebelumnya yang rata-rata rupiah sepanjang tahun ini adalah 16.000. Oleh karena itu saya mengatakan ini betul-betul tidak mencerminkan fundamental ekonomi kita, tetapi justru merefleksikan adanya faktor non fundamental. Nah, faktor non fundamental itu kalau bahasa pasarnya itu dikenal dengan istilah faktor sentimen, ya Mas Pras ya, Oke, Pak Beninya. Apa itu sentimennya? Memang faktor sentimen negatifnya itu betul-betul mayoritas itu isunya dari eksternal, dari kondisi global. Pertama, tadi disampaikan juga bahwa Jerome Powell, Gubernur Bank Sentral The Fed, sudah memberikan sinyal kuat. Kemungkinan penurunan Fed Fund Rate sudah mulai terbatas, bahkan mungkin sudah berhenti dengan arah pembalikan, di mana tahun ini paling nggak di semester kedua mungkin arah kebijakan Fed cenderung hawkish, artinya cenderung mengetat. Kenapa mengetat? Untuk membalans
eh, kenaikan inflasi di Amerika yang mulai meninggalkan level target yang 2%. Nah, inflasi yang melejit di Amerika itu adalah sebagai resultante dari perbaikan ekonomi Amerika Oke. di masa pemerintahan yang baru di bawah Presiden Donald Trump yang sangat ambisius untuk menaikkan ekonomi Amerika Serikat, meskipun agak mengabaikan faktor imbas dari kenaikan pertumbuhan ekonomi itu adalah akan menaikkan inflasi. Nah, itu highlightnya ya, Mas Pras, yang bisa saya Oke. sampaikan terkait dengan perkembangan rupiah paling nggak selama 2 bulan terakhir ini. Baik, Pak Rian. Nah, dari si pelaku usaha sendiri bagaimana Anda, Pak Beni, melihat dari pelemahan rupiah saat ini begitu? Apakah memang ini masih dalam target bisnis, dalam target prediksi juga pelaku pasar begitu? Ya, kalau saya sebagai eksportir sih tentu ada satu windfall ya. Hmm. Windfall karena kalau cost of production saya di dalam rupiah. Oke. Tapi kalau cost production-nya itu juga import, ya itu pas aja di passing. Tapi memang dari pengalaman saya dari tahun 82, kita selalu rupiah tidak pernah naik, jadi selalu turun terus. Jadi selalu diuntungkan untuk eksportir. Pada khususnya eksportir yang semuanya materialnya didapat dari dalam negeri. Tapi kalau kita lihat sejauh ini memang bahan baku masih bisa didapatkan dari dalam negeri atau juga banyak yang didatangkan dari luar negeri nih, Pak Beni? Ada yang banyak di dalam negeri juga cukup banyak. Ya, di antara basic yang pasti dalam negeri itu adalah satu biaya pekerja, dua biaya energi, dan biaya overhead di dalam negerinya. Tapi kalau mau bicara bahan baku dalam negeri, sawit juga itu hampir semua dalam negeri. Oke. Hanya mesin-mesinnya yang diimpor, tapi nggak seberapa ya. Makanya cadangan devisa kita kan naik terus. Apalagi sekarang pemerintah membuat satu DHE untuk setahun ditahan, itu kan akan menambah cadangan devisa. Tapi akhirnya cadangan devisa juga tidak membuat rupiah menguat. Nah, ini mungkin Mas Rianto yang lebih tahu dari saya. Baik, berarti bisa dikatakan ini menjadi salah satu ada sisi positifnya ya dari sisi pelemahan ataupun depresiasi rupiah bagi eksportir Indonesia. Tapi sejauh ini dengan DHE berarti akan sangat ya posisinya win-win solution tidak Pak Beni begitu dengan nilai yang didapatkan kemudian harus ditahan dulu. Ya, DHE itu wajib sih. Kalau nggak dikerjakan, kita juga nggak dilayani untuk perizinan ekspor kita. Jadi mau nggak mau harus dilaksanakan. Tapi DHE kan mengarahnya ke sumber daya alam, Iya. bukan manufacturing. Baik Pak Beni. Nah, Pak Rian, seperti yang sudah disampaikan begitu, di satu sisi ternyata memang depresiasi ini ada nilai plus minus begitu, ternyata bagi eksportir menjadi satu hal yang mungkin menjadi berkah begitu dengan nilai yang justru mereka bisa dapatkan lebih tinggi lagi asalkan memang tadi bahan bakunya bisa diperoleh dari dalam negeri. Nah, Pak Rian sendiri melihat bagaimana untuk nilai rupiah saat ini bagi dunia usaha, cukup nyamankah atau bagaimana? Ini kita melihatnya harus dari dua sisi. Tadi Pak Beni betul, barangkali dari teman-teman eksportir dengan depresiasi rupiah mungkin mereka mendapat tambahan cuan lah, ya, atau istilahnya itu semacam windfall profit ya. Oke. Tetapi ketika sebagian pelaku usaha itu juga masih menggantungkan raw material atau bahan baku, bahan setengah jadinya masih kandungan impornya tinggi, tentu ini juga kurang baik, kurang tepat ya. Oke. Makanya ada istilah itu yang namanya equilibrium atau titik keseimbangan. Iya, iya. Nah, titik keseimbangan itu sebetulnya titik di mana benefit yang terjadi dari posisi suatu nilai tukar mata uang itu memberikan benefit yang balance, seimbang kepada satu eksportir, satu lagi importir. Karena bagaimanapun kita harus akui, selain kita juga eksportir untuk produk-produk komoditas primer, tapi kita juga masih tergantung pada bahan baku dan bahan penolong yang sifatnya importir. Terutama di sektor kesehatan, setahu saya kita masih banyak sekali kandungan impor yang harus didatangkan dari luar negeri, which is underlying-nya adalah menggunakan basis US dollar. Satu hal lagi yang kita juga nggak boleh ignore, yaitu ketika konsumsi BBM kita itu tinggi, ya,
Sebagian kan kita harus membeli minyak di pasar minyak di Singapura yang menggunakan currency US dollar. Nah, semakin banyak kita menggunakan apa namanya BBM fosil seperti yang sebelumnya ini, tentu ini akan memberikan tekanan kepada neraca dagang kita. Makanya kita bisa lihat ya Mas Pras, Pak Beni, selama 57 bulan berturut-turut kita mampu membukukan surplus. Akan tetapi sekarang ini mungkin saat 6 bulan terakhir ya ada tren yang sangat kuat, perolehan surplus kita sudah mulai melandai atau menurun. Ya. Nah, saya kira ini menjadi note bagi pemerintah untuk harus mulai alert ya, waspada untuk jangan sampai pada suatu titik tertentu kita akan mengalami defisit kembali. Ya, Ya. jadi prestasi 57 bulan berturut-turut kita menikmati surplus itu harus bisa kita pertahankan berlanjut untuk menjaga agar foreign reserve kita atau cadangan devisa kita masih cukup mumpuni. Dengan cadangan devisa tadi disampaikan 156 miliar US dollar atau equivalent dengan pemenuhan kebutuhan impor dan pembayaran kewajiban luar negeri kurang lebih 6,3 atau 6,4 bulan, ini masih oke, masih sehat. Karena jauh di atas thresholdnya yang secara internasional best practice itu 3 bulan. Oke. Tetapi ya saya harus katakan bahwa tekanan dari eksternalnya masih terus mengintai kita, jadi memang harus dibutuhkan semacam kewaspadaan, terutama dari para penyelenggara negara kita, Mas Pras. Baik, strateginya seperti apa? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Rian, Pak Beni. Kita akan jeda dulu sebentar. Nah, pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kurs JISDOR dari pergerakan nilai tukar rupiah, data sampai dengan 28 Februari 2025. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat pergerakannya dari tanggal 17 Februari sampai dengan 28 Februari. Pelemahan masih terus berlanjut. Hingga pekan lalu tercatat Rp16.575 per dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya kurs transaksi harian rupiah juga tercatat juga sama dalam beberapa hari terakhir mengalami tekanan. Di 28 Februari tercatat Rp16.513 per dolar Amerika Serikat. Ini rentang waktu 17 Februari sampai dengan 28 Februari untuk transaksi harian rupiah. Data dari Bank Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati untuk cadangan devisa Indonesia. 31 Desember 2024 tercatat 155,7 juta dolar Amerika, kemudian di 31 Januari 2025 sudah mencapai 156,1 juta dolar Amerika Serikat. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto dan juga Bapak Beni Sutrisno. Baik, dengan kondisi yang ada seperti saat ini Pak Rian, kalau kita bicara mengenai strategi yang perlu dicermati mungkin bagi beberapa pelaku usaha seperti eksportir tadi ternyata ada nilai plusnya begitu ya yang bisa didapatkan begitu. Tapi kan kita juga harus memikirkan juga solusi yang perlu ditengahi lah, perlu dicari begitu untuk produksi di dalam negeri dan ekonomi secara keseluruhan nih Pak Rian. Secara regulatori sebetulnya pemerintah beserta otoritas terkait sudah memiliki instrumen-instrumen untuk bisa menangkal pelemahan rupiah lebih lanjut. Yang pertama tadi Pak Beni juga udah spill, yaitu terkait dengan kewajiban penempatan proceed ekspor dengan tenor 12 bulan yang berlaku kalau nggak salah ya 1-2 hari terakhir ini, dan itu bersifat mandatori. Itu dari konteks penempatan devisa hasil ekspor. Yang kedua, kita harus lebih disiplin lagi di dalam menerapkan kebijakan yang terkait dengan TKDN. Ya, sekarang ini sepertinya jarang sekali orang mengekspos mengenai kebijakan terkait dengan TKDN. Yang mungkin ini perlu dilihat kembali ya. Nah, poin ketiga adalah bagaimana kita terus mendorong hilirisasi di semua sektor. Di tahap fase pertama kita strong di hilirisasi mining atau pertambangan, dan kita bisa memperoleh hasilnya dengan baik, di mana proceed ekspor dari sektor sumber daya alam itu cukup besar.
Tetapi harus kita dorong juga untuk hilirisasi di sektor-sektor lain, khususnya di sektor pertanian dalam arti luas, yang menurut saya ini masih ibaratnya masih raksasa tidur. Potensinya besar sekali kalau kita bisa garap hulu, intermediate sampai hilir, sehingga apa namanya ketergantungan kita terhadap komponen-komponen impor itu bisa kita kurangi. Nah, last but not least, saya kira di luar konteks regulatori ya, Ya. tentu ada juga instrumen yang sebelum saya lupa dari Bank Indonesia seingat saya. BI juga menyediakan berbagai instrumen untuk bisa menyerap valuta asing itu bisa masuk ke pasar keuangan Indonesia. Yaitu misalnya ada sertifikat valuta asing BI, SPBI, kemudian ada instrumen-instrumen term deposit falas dan sebagainya. Nah, itu yang ada regulasinya. Tapi penting juga Mas Pras, Pak Beni, saya kira ini persepsi daripada foreign investor atau pelaku pasar keuangan global itu terhadap outlook kita tuh mungkin mereka nervous ya sekarang itu. Nervousnya bagaimana? Banyak sekali ya beberapa policy di bidang ekonomi dan investasi itu yang menurut mereka itu di dalam perjalanannya itu tidak in place ya. Beberapa isu yang mereka sampaikan misalnya bagaimana kebijakan terkait dengan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Itu menjadi isu. Kemudian bagaimana apa namanya penerapan rencana adanya tax amnesty seri atau jilid 3 yang sampai sekarang juga berhenti. Yang terakhir tentu tadi heboh mengenai pemasaran atau distribusi LPG 3 kg. Yang itu juga sempat mematik semacam kegaduhan. Oke. Dan terakhir juga ini terkait dengan kewajiban devisa hasil ekspor harus tersimpan di pasar keuangan domestik selama 12 bulan. Itu juga sempat menciptakan kegaduhan ya, meskipun sekarang riaknya makin kecil. Kesimpulannya Mas Pras, saya kira dari perspektif government atau pemerintah harus piawai di dalam mengkomunikasikan polisi-polisi yang dirilis ya. Lebih penting adalah harus berpikir secara istilahnya kalau bahasa saya outside in box. Outside in box itu gini. Apa sih benefit yang bisa diberikan kepada pelaku pasar dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru ini? Jadi berpikirnya adalah kalau bahasa saya itu outside in. Benefit apa yang diterima Pak Beni Sutrisno dan teman-teman di lapangan sehingga mereka dengan kesadaran penuh akan comply, akan patuh dengan kebijakan-kebijakan yang dirilis pemerintah akhir-akhir ini. Saya kira ini penting, Pak. Isunya lebih banyak menurut saya itu ke bagaimana tactical komunikasinya sehingga everybody bisa well known dengan kebijakan-kebijakan itu. Baik, Pak Rian. Nah, Pak Beni, lantas bagaimana strategi yang sudah disiapkan? Mengingat ini memang menjadi berkah tersendiri, tapi kan ini tidak berlangsung lama juga. Nah, menyikapi kondisi yang ada supaya ada titik keseimbangan tadi ya, seperti disampaikan antara biaya produksi, kinerja ekspor, dan lain-lain ini, apakah memang sudah menjadi bagian ataupun rencana di sepanjang tahun 2025 ini? Ya, tentu kita selalu menyesuaikan, mencari titik equilibrium yang Pak Srianto katakan tadi. Memang komunikasi pemerintah terhadap kepada masyarakat memang kurang baik-baik saja lah. Artinya selalu diperbaiki apabila ada viral. Jadi keputusan akhirnya pada viral. Kalau diviralkan maka diperbaiki. Nah ini yang kita juga ragu-ragu. Jadi apalagi ini ya. Jadi nanti siang kami juga ada pertemuan dengan pemerintah mengenai masalah keamanan di dalam investasi. Karena makin hari makin tidak aman nih kelihatannya. Artinya banyak warlord yang tumbuh di daerah itu seolah-olah mengganggu investasi atau perusahaan yang sudah berjalan pun juga diganggu. Nah terus di mana pemerintahnya? Selalu bertanya kita di mana pemerintahnya? Terus buat apa kita bayar pajak kalau kita selalu begini gitu loh. Nah inilah yang menjadikan kita juga bukan males. Karena kita usaha ini kan udah pilihan hidup ya. Jadi mau nggak mau harus tetap jalan. Nah tapi kan jalannya ini semakin hari semakin banyak rintangan ya akhirnya kita mencari yang lebih kecil, yang lebih mudah. Ya itulah yang pilihan terakhirnya begitu Mas Rianto. Baik. Dan kita lihat apakah juga ada upaya misalnya melakukan lindung nilai atau hedging begitu terkait dengan fluktuasi dari pergerakan nilai tukar rupiah sendiri. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Beni, Pak Rian. Kita akan jeda kembali sebentaran. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, dan juga Bapak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Baik, nah Pak Beni, langkah strategis lainnya begitu yang menyikapi dengan fluktuasi pergerakan nilai tukar rupiah yang memang kita cermati cenderung mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat seiring dengan kebijakan Bank Sentral negeri Paman Sam juga di sana. Nah, lantas apakah memang ada upaya misalnya hedging atau ada strategi lain nih Pak Beni? Silakan. Ya, kalau hedging kita lihat biaya hedgingnya mahal atau enggak ya. Kalau saya lihat sih masih mahal ya biaya hedging. Oke. Nah, untuk teman-teman yang menengah ke bawah biasanya kita lakukan natural hedging. Ya, hari ini saya dapat rupiah, hari ini juga saya tukerin ke dolar, kira-kira begitu. Kalau bahan bakunya itu harus diimpor. Jadi otomatis natural hedging itu akan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha, kecuali yang besar-besar bisa lakukan hedging di luar yang lebih murah, karena hedging di BI juga nggak murah. Hmm. Nah, dengan adanya pelemahan rupiah begitu memang menjadi nilai plus juga lah bagi ekspor di Indonesia. Apakah ada rencana untuk bisa meningkatkan lagi kinerja ekspor kah atau memang bisnis as usual saja begitu, dalam artian memang sudah sesuai dengan rencana bisnis di tahun ini, Pak Beni? Kalau rencana sih pasti ada ya, rencana pasti ada. Kalau lihat dari sisi produksi sih, produksinya berlebih untuk diekspor. Nah, tinggal kita akses pasar yang kita lakukan dari hari ke hari. Nah, kita diuntungkan pada saat ini dengan teknologi kita bisa melakukan akses pasar tanpa pemerintah juga bisa kita lakukan, karena masing-masing daerah manapun juga bisa dijangkau dengan handphone, dengan email, Oke. dan kita bisa mencari informasi lebih luas. Nah, kita memang ada beberapa pasar yang kita katakan pasar tradisional, tapi juga kita setiap hari mencari pasar-pasar baru. Ya, diversifikasi negara tujuan ekspor mana saja Pak yang sedang dituju di tahun 2025 ini sehingga bisa meningkatkan lagi dari sisi angka penjualan, ekspansi bisnis dan juga ekspor Indonesia? Ya, kalau dari sisi logistik sih sebetulnya Timur Tengah dengan negara yang hinterlandnya itu juga merupakan daerah yang baru untuk kita perbanyak atau kita tekuni. Oke. Tapi lebih jauh lagi Afrika adalah bagian daripada yang sedang tumbuh saat ini. Mereka memerlukan barang-barang cukup banyak yang saat ini diisi oleh barang-barang Cina. Memang kita pesaing kita dari Cina untuk barang-barang manufaktur ya. Tapi kalau untuk Ya. Halo Pak Beni. Baik, pemirsa. Nah, Pak Rian, kalau kita mencermati dengan beberapa data dan informasi yang sudah disampaikan begitu, eksportasi juga nanti mencoba untuk ditingkatkan, memanfaatkan dari memang adanya tadi pelemahan rupiah yang di satu sisi bisa memberikan benefit bagi pelaku ekspor Indonesia, tapi di satu sisi kan tantangan global juga masih menghantui. Anda melihat langkah kebijakan entah itu dari sisi fiskal, moneter Bank Indonesia yang memang memberikan domain juga terkait dengan pergerakan rupiah nih Pak Rian? Yang pertama, saya ingin menggarisbawahi ke depannya taktikal komunikasi dari pemerintah terkait dengan semua polisi-polisi yang terupdate atau terkini harus lebih baik lagi, Oke. sehingga dapat di-buy-in ya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada suara-suara yang miring atau minor sehingga kita terlalu noise dengan situasi yang gaduh, yang itu tidak kontraproduktif bagi ekonomi kita. Oke. Nah, menambahkan yang disampaikan Pak Beni, pertama, dalam konteks ekspor ya, tentu kita harus berjaga dengan baik pasar-pasar tradisional kita, pasar-pasar yang selama ini menjadi tumpuan ekspor kita. Tentu berbasis kepada komoditas yang bisa kita ekspor ke setiap kawasan atau setiap negara. Oke. Yang kedua, kita harus bisa optimalkan peluang ketika produk-produk barang ekspor dari Cina yang masuk ke Amerika Serikat itu kan kena kenaikan bea masuk ya, minimal 10% seingat saya. Dan itu akan direview terus oleh pemerintahan Donald Trump. Nah, di saat yang sama tentunya kita harus bisa mengambil istilahnya ceruk pasar dari barang-barang ekspor Cina yang ke Amerika Serikat ini, Oke. karena kita
setahu saya kita tidak terkena ban atau penalti dari kebijakan Donald Trump ini terkait dengan biaya masuk. Kita masih bisa menikmati fasilitas GSP ya, Generalized System Preference, sehingga barang-barang kita bisa masuk ke pasar Amerika tanpa dikenakan biaya masuk yang tinggi seperti barang-barang dari China maupun dari Vietnam, yang notabene barangnya sejenis dengan kita. Nah, yang ketiga tentu tadi yang sampaikan, lindung nilai atau hedging itu perlu, karena ibaratnya kita tuh membeli polis asuransi untuk meyakinkan bahwa kebutuhan barang kita, dolar kita ke depan ya, dalam konteks forward misalnya 3 bulan, 6 bulan, itu juga perlu di hedge atau perlu dilindung nilai untuk mengurangi kerugian. Memang untuk antisipasi kerugian karena selisih nilai tukar ini itu ada biayanya. Catatan saya sepanjang biayanya itu adalah masih akomodatif, saya kira itu menjadi solusi terakhir ya, dalam rangka untuk mengamankan agar cash flow atau arus cash dari pelaku-pelaku usaha kita bisa terjaga dengan baik. Itu gambaran secara umumnya, Mas Pras. Oke, nah dari sisi pelaku usaha Pak Beni, Anda melihat bagaimana potensi dari pergerakan rupiah, kemudian ya kinerja dari ekspor Indonesia di tahun 2025. Apakah Anda cukup optimis begitu menatap dengan kondisi tantangan global dan juga tentunya di dalam negeri, Pak Beni? Ya, halo. Kalau untuk ekspor 2025 kita masih tetap, ya bisa dengar Pak? Ya, silakan Pak Beni. Ya, lo bisa dengar Pak? Halo, bisa Ya. dengar Pak? Halo Pak Beni. Ya, kalau 2025 kita masih tetap optimis. Ya. Bisa dengar Pak? Ya. Baik Bapak. Ya, kita tetap optimis Pak. Tetap optimis. Oke, itu dia dari sisi pelaku usaha yang masih menatap optimis. Lantas bagaimana strategi dari pemerintah sendiri untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ini terakhir, Pak Rian? Sebelum saya lupa, kita harus juga hati-hati ya atau waspada ketika produk-produk made in China tadi nggak bisa masuk ke pasar Amerika Serikat. Ada peluang, ada kemungkinan ekses daripada produksi manufaktur, kemudian bukan consumer good, artinya produk-produk buatan Cina yang sering kita pakai itu bisa membanjiri pasar kita. Dan itu sudah terjadi, ya sudah terjadi. Contohnya di sektor atau industri TPT, tekstil dan produk tekstil. Nah, jangan lupa ini perlu kita pahami bersama bahwa kita tidak bisa serta-merta lalu menyetop, produsen Cina kamu nggak boleh kirim barang ke Indonesia. Kita nggak bisa serta-merta melakukan itu, bukan karena kita juga terikat dengan WTO ratification, tetapi seingat saya tahun 2012 atau 2013 yang lalu, kita itu negara-negara ASEAN sudah menandatangani perjanjian yang namanya Free Trade Arrangement atau Free Trade Agreement lah, FTI dengan China. Itu yang dikenal dengan istilah ASEAN +1, Mas Pras. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya kita harus membuat produk yang paling enggak in term of quality-nya itu nggak kalah dengan buatan dari Cina. Karena mungkin buatannya juga bagus, tapi juga harganya murah. Nah, di situ kita harus bisa head to head dengan produk Cina. Nah, berikutnya tentu tadi yang saya bilang, pemerintah sudah merilis berbagai policy yang menurut saya bagus lah. Tinggal bagaimana eksekusi di lapangannya ini harus betul-betul dimonitor agar para pelaku usaha ya itu teman-teman Pak Beni Sutrisno dan yang lain itu disiplin untuk mematuhi regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah. Saya yakin regulasi itu maksudnya baik ya, maksudnya baik. Seperti tadi penempatan proceed ekspor, kemudian pemenuhan persentase TKDN dan sebagainya itu semuanya baik. Nah, last but not least saya benar-benar concern dengan komunikasi ini Mas Pras, karena terakhir saya sebelum lupa mengenai isu Danantara aja kan sangat heboh sekali ya, sangat noise. Yang padahal kalau kita pahami dengan kepala jernih, maksud dan tujuan pendirian Danantara itu bagus ya. Cuman karena mohon maaf sekali lagi karena komunikasinya tidak fully explanation sehingga pemahamannya jadi spasial atau parsial. Makanya yang muncul ke permukaan adalah semacam disagree atau penolakan terhadap Danantara.
Padahal kalau didalamin itu maksud dan tujuannya bagus. Bagaimana kita punya Oke. semacam super holding seperti Temasek di Singapura atau Hasanah Berhad di Malaysia atau Baik. Sasak di China Oke. sekalipun. Nah, Baik, Pak Rian. Jadi memang intinya adalah eksekusi, kemudian bagaimana komunikasi publik yang baik juga sehingga message-nya tersampaikan dengan sangat baik begitu ya kepada seluruh masyarakat Indonesia, pelaku usaha di Indonesia juga untuk menyikapi kondisi ekonomi saat ini, pelemahan rupiah yang sedang terjadi juga saat ini. Baik, Pak Beni, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan dan update-nya. Kemudian Pak Rian, terima kasih juga atas analisis yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. terima kasih. Ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan masa depan industri tekstil pasca putusan pilot Sritex.